Bab 1025. Tiang Penyangga Langit Iblis. Melihat sosok Harley yang telah pergi, naga kuno mistik menyipitkan matanya dan ekspresinya penuh dengan makna yang tak terlukiskan. Di sisi lain, Harley telah berjalan menuruni gunung dan berkeliaran tanpa henti di sekte Hang Yue. Perlu dikatakan bahwa segala tempat yang dia kunjungi juga pernah dikunjungi oleh Fancy saat masih hidup. Meskipun adegan dalam ingatannya sudah lama berlalu, dia masih bisa mencium aura Fancy dari udara. Hingga malam hari, ia kembali ke puncak Gadis Giok dan duduk diam di puncak gunung. Di malam yang tenang, angin sepoi-sepoi membawa banyak kesejukan, yang dengan ringan meniup rambut putihnya dan meniup sosoknya yang kurus. Dia seperti patung, meskipun dunia ini sangat dingin, dia tetap tidak bergerak sama sekali. Setelah waktu yang tidak diketahui, dia yang terdiam kemudian mengangkat kepalanya tanpa sadar pada saat ini dan menatap langit berbintang yang luas. Tiba-tiba, dia berdiri dan menatap langit berbintang yang luas sambil mengerutkan kening, karena langit berbintang itu sedang ditutupi oleh kabut dan awan, yang semakin tebal dan semakin bergejolak seperti lautan, seolah-olah ingin melahap seluruh langit berbintang itu. Karena langit berbintang ditutupi oleh awan dan kabut, dunia ini menjadi sangat gelap dan tidak ada sedikit pun cahaya yang terlihat. Naga kuno mistik merasakan sesuatu yang salah, ia keluar dari paviliun dan melangkah ke puncak gunung. Di tempat yang tidak jauh dari puncak gunung, Jeannie juga berjalan keluar. Begitu pula dengan Kaisar Pisau dan Raja Ouyang, semuanya juga naik ke puncak gunung, dengan mengerutkan kening dan menatap langit yang ditutupi oleh kabut dan awan itu dengan menyipitkan mata. Tidak hanya mereka, tetapi para pejabat istana surgawi, keturunan Kaisar dinasti Dacu, raja-raja dari berbagai generasi dinasti Dacu, termasuk semua orang di dalamnya juga berjalan keluar. Pada saat ini, tatapan mereka tertuju langit berbintang yang luas. Perasaan ini sangat menyayat hati. Di bawah langit berbintang, ada banyak gumaman seperti itu. Pada saat ini, tatapan sosok kuat seperti Harley, naga kuno mistik, dan Jeannie juga tampak ketakutan saat melihat langit berbintang. Brak! Ketika semua orang kebingungan, suara gemuruh tiba-tiba bergema di tanah yang luas ini. Semua orang mendengarnya dan pikiran mereka bergetar pada saat yang sama. Tubuh sosok lemah dalam Taoisme juga gemetaran. Brak, brak, brak. Sejak terdengarnya suara gemuruh itu, seluruh langit menjadi tidak tenang. Gemuruh itu seperti guntur, yang mengguncang langit dan bumi. Ada banyak orang yang membuka kekuatan supranatural mata surgawi untuk melihat langit ilusi, mereka berharap bisa menemukan sumber ledakan itu. Namun, yang mereka lihat hanyalah awan kacau yang menutupi langit dan mereka hanya tahu bahwa suara gemuruh itu berasal dari awan dan kabut kacau. Selain itu, setiap suara gemuruh itu sangat mengejutkan, seolah-olah para dewa sedang marah, yang membuat seluruh dunia bergidik. Brak! Terdengar suara gemuruh yang mengejutkan lagi dan sebatang pilar iblis yang tebalnya mencapai puluhan ribu feet, turun ke daratan Beizen dan berdiri tegak. Itu adalah iblis. Di aula utama Partai Tianxuan, ekspresi Teresa Donghuang berubah drastis. Brak! Begitu Teresa selesai berbicara, langit ilusi langsung terbelah dan sangkar yang menutupi langit itu turun, kemudian menutupi langit dan menutupi tanah, menutupi seluruh Partai Tianxuan, yang menjebak semua orang yang berada di Partai Tianxuan. Cepat, beritahu domain puluhan ribu surgawi. Suara Teresa bergema di seluruh Partai Tianxuan dan nada bicaranya terdengar tergesa-gesa. Terlambat. Begitu Teresa selesai berbicara, dia mendengar suara halus bergema di langit ilusi. Asal suara itu tidak diketahui, tetapi terdengar agung dan dingin, seolah-olah berasal dari zaman kuno. Dalam sekejap,
begitu cahaya ilahi yang dikeluarkan dari partai Tianxuan menjulang ke langit, cahaya tersebut langsung diselimuti oleh kabut dan awan yang kacau. Melihat kondisi ini, wajah Teresa langsung terlihat pucat pasi. Hubungan dinasti Dacu dengan domain puluhan ribu surgawi telah terputus, mereka juga dikurung dalam sangkar yang menutupi langit. Semua ini jauh di luar dugaannya. Brak, brak, brak. Di segala arah partai Tianxuan yang luas, terdengar suara benturan. Satu persatu cahaya ilahi terbang keluar dan berubah menjadi sosok manusia, yang berdiri memenuhi langit ilusi dan permukaan tanah. Semua dari mereka dililit oleh kecemerlangan ilahi. Mereka merupakan anggota-anggota partai Tianxuan yang telah tidur sepanjang tahun dan hanya akan bangun saat terjadi perubahan. Namun, yang mengejutkan adalah jumlah anggota partai Tianxuan benar-benar terlalu banyak. Jika dihitung dengan teliti, jumlah mereka mencapai puluhan juta orang dan mereka semua merupakan keberadaan dinasti Dacu yang tiada taranya. Dari mana iblis itu datang? Nada bicara Teresa terdengar dingin dan menunjukkan ekspresi yang sangat serius. Jangan khawatir, Dewi. Jika domain puluhan ribu surgawi menyadari kondisi aneh pada dinasti Dacu, mereka pasti akan datang membantu, ujar Fuya dengan terengah-engah. Tidak ada gunanya. Teresa mengepalkan kedua tangannya dan wajahnya tampak pucat. Dia berkata, sangkar penutup langit yang menjebak kita adalah senjata kaisar ekstrim. Kabut dan awan kacau yang menutupi dinasti Dacu adalah formasi kaisar surgawi, dia yang memutuskan hubungan antara dinasti Dacu dengan domain puluhan ribu surgawi. Semua domain puluhan ribu surgawi tidak akan bisa menyadari situasi aneh di tempat ini. Kalau begitu, bukankah kita hanya bisa menghadapinya sendiri tanpa bantuan mereka? Tubuh Fuya bergemetar dan perkataannya juga ikut bergetar. Tanpa bala bantuan, kita belum tentu akan kalah, ujar Teresa dengan suara nyaring. Dia menaiki langit ilusi dan melihat daratan Beizen dari kejauhan, seolah-olah bisa melihat tiang penyangga langit iblis yang menembus langit dan bumi itu dari jarak sejauh puluhan juta mil. Dewi, ratusan tubuh inkarnasi juga ikut menaiki langit ilusi. Masing-masing dari mereka memiliki rambut putih dan memancarkan aura perubahan kuno. Mereka semua adalah anggota partai Tianxuan, semuanya adalah kultivasi alam kaisar semu yang sebenarnya. Ayo, gunakan senjata kaisar ekstrim. Mungkin kita bisa meledakkan formasi surgawi para iblis itu. Ratusan alam kaisar semu memandang Teresa Donghuang. Tidak, Teresa langsung menolak. Dia berkata, pedang Xuanyuan, kecapi Phoenix, menara raja, cermin Kunlun, dan kapak, semuanya adalah fondasi formasi reinkarnasi surgawi. Reinkarnasi surgawi perlu dipertahankan oleh mereka. Jika bertindak gegabah, seluruh dinasti Dacu akan langsung terekspos ke mata domain iblis. Pada saat itu, jangankan dinasti Dacu, seluruh domain puluhan ribu surgawi akan diserang. Tanpa adanya kaisar agung di era ini, kita pasti kalah. Jika tidak menggunakan senjata kekaisaran, kita hanya bisa duduk diam dan menunggu kematian. Tidak, kita masih memiliki kesempatan. Teresa Donghuang menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, istana surgawi yang dipimpin oleh Harli belum tentu tidak memiliki kekuatan untuk bertarung. Mereka, terlalu banyak orang mengerutkan kening, lalu berkata, dinasti Dacu bahkan tidak memiliki kultivator level langit, bagaimana mungkin mereka bisa menghentikan pasukan domain iblis yang akan datang? Jadi, meskipun partai Tianxuan telah disegel, tetap masih memiliki nilai keberadaannya. Teresa menyatukan kedua tangannya, matanya juga tampak lebih tegas dari sebelumnya. Dia berkata, orang berjubah ungu yang sebelumnya turun di Beizu dan si jubah hitam yang sebelumnya turun ke Nanchu, semuanya adalah anggota domain iblis. Mereka semua memiliki kultivasi alam kaisar semu. Reinkarnasi surgawi dapat menekan mereka ke alam langit semu,
dan juga dapat menekan kultivasi seluruh pasukan domain iblis. Dengan demikian, istana surgawi dinasti Dacu belum tentu akan kalah. Daripada mempercayai mereka, lebih baik kita bertarung sampai mati dengan senjata kekaisaran. Ratusan kultivator alam kaisar semu berkata satu demi satu. Luar biasa. Teresa mendengus pelan, lalu berkata, jika kita tidak menggunakan senjata kekaisaran, kita hanya menghadapi pasukan domain iblis. Tetapi jika kita menggunakan senjata kekaisaran, kita akan menghadapi seluruh domain iblis. Apakah kalian tidak bisa membedakan mana yang lebih penting? Tapi, tidak ada tapi, ujar Teresa dengan dingin. Temperamennya berubah secara dramatis dan sebuah abjad kuno muncul di pertengahan alisnya. Dia kemudian berkata, pada pertempuran ini, tidak peduli seberapa besar pengorbanan yang harus dilakukan, Partai Tianxuan juga harus membantu istana surgawi dinasti Dacu dengan tanpa syarat. Jika mereka menang, dinasti Dacu dapat bertahan hidup. Berhasil mempertahankan bidang tanah ini, sama artinya dengan berhasil mempertahankan seluruh domain puluhan ribu surgawi. Bersambung. Bab 1026. Sangat bahaya. Duar. Suara guntur yang bergemuruh dan kabut awan keos yang tebal menyelimuti permukaan tanah dinasti Dacu. Semua orang menengadahkan kepala melihat ke langit. Semua orang menunjukkan ekspresi wajah ketakutan. Kabut awan keos menyelimuti langit, cuaca menjadi hitam bagaikan neraka dalam dunia. Semua orang merinding ketakutan. Syuh. Harley bagaikan cahaya ilahi terbang masuk ke dalam istana bawah tanah sekte Hang Yue dan melangkah masuk ke formasi teleportasi istana surgawi markas utama. Syuh. Suara angin berderu, naga kuno mistik dan Jeanne juga bersama Harley masuk ke formasi teleportasi. Gambar bintang langit zaman kuno istana surgawi memerlukan bantuan mereka. Coba katakan pendapat kalian. Di dalam formasi teleportasi, ekspresi wajah Harley berubah menjadi serius dan melihat ke arah semua orang. Aura ini sangat menyebalkan, ujar Jeanne sambil menghirup napas dalam-dalam. Aura ini membuat orang merasa takut. Naga kuno mistik juga menghirup napas dalam-dalam. Yang pastinya adalah aura ini sama seperti si jubah hitam yang pernah muncul di Nancu sebelumnya dan orang berjubah ungu yang pernah muncul di Bechu. Aku yang hidup begitu lama, juga tidak pernah melihat kondisi seperti ini. Partai Tianxuan seharusnya tahu, aku coba tanya mereka, ujar Raja Ouyang Lao Chu. Pergi ke markas istana surgawi. Harley bagaikan cahaya ilahi masuk ke dalam pintu masuk formasi langit ilusi. Master Suci, para tetua yang menjaga formasi langit ilusi langsung memberi hormat. Iya, ujar Harley. Kemudian, dia masuk ke istana bawah tanah. Naga kuno mistik dan lainnya juga masuk ke dalam istana markas utama istana surgawi. Cantika yang berambut putih, Samuel Gu, Master Wuya dan Tetua Agung Istana Surgawi sudah menunggu di dalam istana, bahkan leluhur Sekte Langit yang baru kehilangan putrinya juga datang. Pada saat ini, semua orang berdiri di depan tirai air ajaib. Harley dan lainnya serentak masuk ke dalam lalu melihat tirai air ajaib. Di tirai air ajaib, terlihat keadaan daratan Beizen dan sebuah pondasi iblis hitam yang menyilaukan mata. Pondasi iblis ini sangat besar, membumbung tinggi ke langit dan diselimuti oleh kabut hitam dan guntur yang dipenuhi abjad kuno. Mantra iblis masih menggema di sekitarnya. Benda apa itu? Harley memandang ke arah Cantika. Beberapa hari yang lalu jatuh ke daratan Beizen, jawab Cantika. Orang Sekte Ren Huang pernah menyelidiki. Mereka menyadari radius 100 mil di pondasi iblis ini tidak ada makhluk yang bisa bertahan hidup.
Dalam radius 100 mil ini ada kekuatan misterius yang membungkus, semua makhluk hidup yang masuk ke dalamnya pasti akan diserap. Apakah tahu berasal dari mana? Tanya Harley Ye. Tidak tahu. Boom. Pada saat mereka berdua sedang berbincang, istana mereka goyang atau bisa dikatakan permukaan bumi dinasti Dacu goyang. Satu goyangan ini hampir membuat semua orang hampir tumbang. Ketika semua orang masih belum berdiri tegak, Samuel Gu langsung menjerit, "Apa?" Tidak hanya dia seorang diri, ekspresi wajah semua orang seketika berubah. Semua ini salah mereka, karena langit di zaman kuno daratan Beizen muncul banyak bintang-bintang, lebih tepatnya semua orang bisa melihat bintang zaman kuno. Akan tetapi, semua ini tidaklah penting. Yang paling penting adalah warna bintang ini semua berwarna emas, karena cahaya emas yang terlalu silau ini, membuat semua orang tidak bisa membuka mata. Bintang berwarna emas melambangkan alam langit semu, bintang warna kuning emas melambangkan level langit. Ujar leluhur keluarga Su dengan gemetar. Bukan level langit, ujar naga kuno mistik. Atau bisa bilang setara dengan kultivasi level langit. Jeanne memelototi langit, ada level langit, alam maharaja, alam suci, alam raja, alam Great Sage, bahkan alam kaisar semu dan alam kaisar semu puncak. Apa yang kamu katakan? Samuel Gu kebingungan, dia tidak pernah mendengar alam-alam tingkatan yang dikatakan Jeanne. Bukan hanya dia saja, Kaisar Pisau dan Raja Ouyang juga tidak pernah mendengar hal-hal seperti ini. Hal yang mengetahui hal ini di sini selain Jeanne, hanya Harley Ye dan naga kuno mistik yang mengetahuinya. Langit berubah lagi, teriak Master Wuya tanpa mendengar penjelasan lebih lanjut dari Master Wuya. Semua orang juga sudah melihat sebelum dia berteriak. Di langit zaman kuno muncul gelombang garis tak berwujud. Setiap bintang berwarna kuning emas ini menyentuh gelombang ini, akan berubah warna menjadi warna orange, merah, ungu dan lain-lainnya. Setelah melihat ini, meski semua orang merasa lega, kening tetap berkerut karena merasa aneh. Hal yang bisa dipastikan adalah mereka bukan orang dinasti Dacu, pasti orang dari luar dan berasal dari tempat yang sama dengan orang berjubah ungu dan si jubah hitam itu, ujar naga kuno mistik. Oleh karena itu, kultivasi mereka barulah sama seperti orang berjubah ungu dan si jubah hitam ditekan oleh kekuatan misterius di dinasti Dacu. Alam kaisar semu turun menjadi alam langit semu, Great Sage turun menjadi alam Kongming puncak. Alam raja turun menjadi alam Kongming tingkat 9. Alam suci turun menjadi alam Kongming. Alam maharaja turun menjadi alam Lingsu. Level langit turun menjadi alam Zenyang, lanjut Jeanne. Semua ini pasti karya dari partai Tianxuan, ujar Harley Ye sambil mengerutkan kening. Jumlah terus bertambah, ujar Alvaro Sangguan sambil menunjuk langit darata Beizen. Seharusnya berhubungan dengan pilar cakar langit iblis ini. Orang-orang ini keluar dari pilar iblis, ujar Cantika. Panggil keluarga bangsawan Haotian, kota penempa pedang, keluarga bangsawan Beihai, keluarga bangsawan Suantian dan istana Tanabata segera keluar dari daratan Beizen. Semua pihak istana surgawi yang ada di Beicu segera datang ke darata Beizen, perintah Harley Ye. Setelah itu, Harley Ye maju satu langkah, kakek naga, Jeanne, kalian segera ikut aku pergi ke partai Tianxuan. Mendengar perkataan ini, naga kuno mistik dan Jeanne langsung terbang keluar dari istana. Orang lainnya seperti Kaisar Pisau, Raja Ouyang dan lainnya juga terbang keluar dari istana, tapi terbang menuju ke arah Beicu. Di dalam istana, hanya sisa Cantika dan Wendy, para pakar dalam pengumpulan informasi yang terus melihat kondisi daratan Beizen. Langit mulai gelap, malam yang seharusnya tenang, sekarang malah tidak tenang.
Tidak peduli dunia manusia awam atau dunia kultivator, semuanya diselimuti kegelapan. Kegelapan ini membuat mereka merasa ketakutan. Semua orang bergegas pergi ke Nanchu. Bagi mereka, tempat yang paling aman di dinasti Dachu adalah Nanchu. Karena di Nanchu ada sebuah tembok raksasa yang menghalangi, membuat mereka merasa tenang. Di kegelapan malam, Harley, naga kuno mistik dan Jeanne sudah sampai di perbatasan. Mereka masih belum sampai di Partai Tianxuan, atau bisa dikatakan Partai Tianxuan masih sangat jauh. Meski jarak sangat jauh, mereka tetap bisa melihat sebuah fenomena yang menakutkan. Dari jauh melihat, ada sebuah jeruji besi membumbung tinggi ke langit dan mengurung Partai Tianxuan. Semua ini melambangkan Partai Tianxuan dinasti Dachu terkurung di dalamnya, tidak ada orang yang bisa keluar dari sana. Apa itu? Harley mengerutkan kening. Coba kita ke sana. Ekspresi wajah naga kuno mistik juga sangat masam. Jeruji yang bisa mengurung Partai Tianxuan seharusnya seberapa menakutkan. Mereka bertiga kembali terbang ke langit ilusi lalu bergegas dengan cepat. Hanya dalam waktu 15 menit, mereka bertiga barulah berhenti di tempat yang berjarak 30.000 mil Partai Tianxuan, karena di depannya ada kekuatan misterius yang mengadang, hingga kultivasi yang dia miliki juga tidak bisa berdiri tegak. Mereka berdiri di sini baru bisa melihat jelas bentuk jeruji ini. Jeruji yang besar sekali, lalu terbentuk dari pilar beton yang membumbung tinggi ke langit dan diselimuti abjad kuno. Senjata Kaisar Ekstrim. Muka Jeanne langsung pucat melihat jeruji raksasa ini. Lebih hebat dari senjata Kaisar Ekstrim. Naga kuno mistik yang mendalmai senjata Kaisar langsung mengungkapkan pendapatnya. Lebih hebat dari senjata Kaisar Ekstrim. Aku tidak bisa menebak senjata ini berasal dari mana, tapi kekuatannya mengarah ke Partai Tianxuan, membuat kita tidak bisa mendekati. Apakah terjadi sesuatu dengan Partai Tianxuan? Harley mengerutkan kening, lalu melihat kabut awan keos di langit ilusi. Ekspresi wajahnya berubah ketika melihat dewa pelindung dinasti Dachu tersegel di dalamnya. Dinasti Dachu memiliki pedang Xuanyuan, pagoda raja, kecapi Ponyx, kapak gunung dan cermin Kunlun. 5 senjata kaisar ini juga tidak bisa menghancurkannya, ujar Jeanne sambil mengerutkan kening. Hal ini tidak semudah kamu pikirkan, ujar naga kuno mistik. Pedang Xuanyuan dan lainnya adalah 5 senjata kaisar, seolah-olah sedang menyimbangi sesuatu, atau sedang mengendalikan sebuah formasi. Kalau tidak, para manusia luar ini juga tidak mungkin bisa turun kultivasi. Jeruji raksasa ini lebih hebat dari senjata Kaisar Ekstrim. 5 senjata Kaisar keluar bersamaan juga tidak mungkin bisa menghancurkannya. Sekarang 5 senjata Kaisar Partai Tianxuan dan dinasti Dachu pasti sedang mengendalikan jeruji raksasa ini. Kalau tidak, dengan kekuatan jeruji ini pasti bisa meratakan Nanchu. Partai Tianxuan juga tersegel. Kalau begitu, siapa yang menghadapi orang dari luar ini? Ekspresi wajah Harley semakin masam. Partai Tianxuan sedang menghadapi. Mereka berhasil menahan jeruji raksasa yang lebih hebat dari senjata Kaisar Ekstrim ini. Meski Partai Tianxuan tersegel, mereka juga terus menghadapi, ujar Jeanne. Kekacauan sebesar ini, apakah domain puluhan ribu surgawi tidak menyadarinya? Komat kamit Harley. Masalahnya berada di kabut awan keos yang menyelimuti langit itu. Kalau aku tidak salah menebak, kabut awan keos adalah formasi hebat yang memutuskan komunikasi dinasti Dachu dengan domain puluhan ribu, jelas naga kuno mistil. Kalau begitu, semua harapan ada di pundak kita. Selain itu, kita tidak ada bala bantuan. Masalahnya, kita harus bagaimana menangani kondisi ini. Ekspresi wajah Harley semakin masam. Harley, seketika, terdengar suara kecil menggema di langit,
mereka mencari sumber suara ternyata berasal dari Partai Tianxuan, suara sangat kecil. Teresa Donghuang. Harley Ye langsung melihat ke arah Partai Tianxuan lalu bertanya, harus bagaimana menyelesaikannya? Hancurkan pilar iblis yang ada di daratan Beizen, jawab Teresa Donghuang. Suara tetap masih sangat kecil dan terbata-bata. Bagaimana cara menghancurkannya? Tanya Harley Ye. Hanya saja, Teresa Donghuang tidak menjawab lagi. Jeruji raksasa ini bergetar, menghalangi transmisi suara Teresa Donghuang dan Harley Ye, membuat mereka tidak bisa melanjutkan percakapannya. Kemudian, Harley Ye berteriak beberapa kali, tapi tidak ada yang menjawab. Hancurkan pilar iblis. Harley Ye berkomat kamit. Ayo. 3 detik kemudian, dia barulah berbalik badan dan melihat Partai Tianxuan sekilas, kemudian bersama naga kuno mistik dan lainnya terbang ke langit ilusi bergegas ke Beicu. Pepef. Dia baru pergi, Teresa Donghuang yang ada di Partai Tianxuan langsung muntah darah, wajah sangat pucat. Sama seperti yang diungkit sebelumnya, transmisi suaranya tertutup dan menerima hukuman yang berat. Hanya saja, dia sudah mengatakan cara penyelesaian ini kepada Harley Ye. Partai Tianxuan, domain puluhan ribu surgawi, malah bergantung istana surgawi yang tidak memiliki level langit, bukannya ini hal yang sangat memalukan? Fuya tertawa menyindir. Kamu jangan meremehkan kekuatan mereka. Teresa Donghuang menyeka darah di bibir, lalu melihat ke satu arah. Seolah-olah dia bisa melihat Harley Ye dan lainnya yang sudah terbang jauh. Bersatu kita teguh, mereka tidak akan kalah. Bersambung.